Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa' bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, maha pengasih lagi maha penyayang, yang terus-menerus senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan demi kenikmatan yang sampai saat ini kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya, begitu bijaksananya kepada hambanya, meskipun kita bermaksiat, namun Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan nikmat. Meskipun kita begitu banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan, namun Allah tidak mencegah nikmatnya datang kepada kita. Namun Allah memberikan kenikmatan terus, rezeki terus menerus dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kitalah manusia yang ingkar, manusia yang zalim, manusia yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita terus-menerus berusaha menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang senantiasa mewujudkan rasa syukurnya dengan kita tunduk dan patuh, taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dosa besar yang ke-26. Dosa besar yang ke-26. Dosa besar yang ke-26 yaitu tentang hakim yang jahat. Ya. Hakim yang jahat. Kita tahu hakim itu berarti bisa seorang qadhi, hakim, atau bisa seorang ulama yang memutuskan perkara-perkara soal agama, baik itu tentang amal ibadah, baik itu tentang waris dan seterusnya, atau apapun itu. Ya. Atau hakim yang mengurusi masalah peradilan, persengketaan, tindakan kriminal, pidana, pencurian, pembunuhan dan seterusnya. Maka menjadi seorang hakim maka harus membutuhkan ilmu yang sangat mumpuni, betul-betul. Karena menjadi seorang hakim itu tugas dan tanggung jawabnya begitu berat. Tugas dan tanggung jawabnya begitu berat di dunia, apalagi kelak akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi hakim, menjadi seorang ulama itu tidak main-main. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal-asalan.
harus dengan pondasi-pondasi ilmu. Harus dengan pondasi-pondasi ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau seandainya hakimnya hakim yang jujur, ulama-ulama yang jujur, ulama yang benar, hakim yang benar, lurus, ya, berpedoman, senantiasa berpedoman, bertunjuk, mengambil petunjuk dari sumber asli, yaitu Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dapat dipastikan dia selamat. Maka dapat dipastikan dia mendapatkan rahmat Allah, keberuntungan, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Namun sebaliknya bagi seorang hakim yang jahat, seorang hakim yang menerima suap, seorang hakim yang mereka memutuskan sebuah perkara, atau seorang ulama yang ditanyakan kepadanya tentang pengamalan, tapi menjawab tanpa dasar ilmu, maka inilah orang-orang yang celaka. Inilah orang-orang yang binasa, ya, baik di dunia apalagi di akhirat, ya. Maka di sini, ya, Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau, ya, mengurutkan hakim yang jahat, ya, di urutan nomor yang ke-26, termasuk bagian dari dosa-dosa besar, ya. Dosa-dosa besar yang ke-26, hakim yang jahat, yang memutuskan perkara peradilan, memutuskan segala macam, ya, masalah berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan uang, sogokan, suap, ya, berdasarkan, ya, saksi-saksi palsu. Nah, karena di peradilan kan banyak orang-orang dibayar untuk bersumpah palsu, bersaksi palsu, maka hakim-hakim seperti ini yang naudzubillah, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dalam ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Dalam ayat yang lain, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. 3. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang tidak memutuskan suatu perkara, ya, menurut atau sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ada suatu masalah perkara, baik perkara duniawi maupun apalagi perkara masalah akhirat, perkara masalah soal agama, ibadah. Loh, kalau kita tidak kembali kepada Quran dan Sunnah, merujuk, faulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Dalam ayat yang lain, faulaika humudz zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Dalam ayat yang lain, yang ini secara berurutan di akhir-akhir ayatnya, wa man lam yahkum bima anzala faulaika humul fasiqun, maka dia adalah orang yang fasik. Allah mensifati orang-orang yang memutuskan perkara atau ditanyakan kepadanya terkait masalah agama, amalan di dalam Islam, kemudian dijawabnya tanpa dasar ilmu, dijawabnya dengan hawa nafsunya, diputuskannya dengan hawa nafsu dan tanpa dasar ilmu, tanpa bukti-bukti, maka faulaika humul kafirun. Mereka termasuk orang-orang kafir. Mereka termasuk orang-orang yang zalim. Mereka termasuk orang-orang yang fasik. Ya. Yang dimaksud dengan mereka termasuk orang-orang yang kafir, bukan kafir serta-merta langsung murtad, bukan. Ya.
Tapi para ulama menjelaskan di sini kufrun duna kufrin. Nah ini ya. Kekafiran yang tidak mengantarkan kepada murtadnya seseorang. Tapi secara pengamalannya seperti orang-orang kafir. Kenapa? Memutuskan perkara tanpa petunjuk, tanpa dasar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita sebagai umat Islam, maka seandainya kalau dia seorang hakim, seorang ulama, otomatis kan pedomannya apa sih? Otomatis kan pedomannya adalah Quran dan Sunnah. Maka setiap hakim yang dia muslim, setiap ulama yang mereka ditanyakan berbagai macam persoalan terkait masalah agama, maka hendaknya dia menjawab dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kadang banyak orang yang orang yang tidak berhukum, orang yang memutuskan perkara tanpa Al-Quran dan Sunnah, maka dia mutlak kafir, keluar dari agama Islam. Tidak, ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Tidak. Tapi yang dimaksud adalah orang yang memutuskan perkara hukum tanpa dasar ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, secara pengamalannya seperti orang-orang kafir. Meskipun secara hatinya dia beriman kepada Allah, tapi secara pengamalan. Makanya dikatakan kufrun duna kufrin, maksudnya adalah kufrun amali, kufur secara amal. Secara batinnya dia iman kepada Allah, namun secara pengamalannya dia tidak mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Padahal kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi, maka kita wajib dalam segala masalah apapun, baik urusan duniawi maupun urusan soal agama akhirat, maka kita kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-50. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, afa hukmal jahiliyyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, yang mereka kehendaki? Ini pertanyaan Allah, pertanyaan yang tujuannya adalah mengingkari. Aneh kalau seandainya ada seorang muslim yang mereka meminta diputuskan soal sebuah masalah atau sebuah perkara, minta diputuskan dengan cara-cara kejahiliahan, dengan cara-cara hawa nafsu. Ini orang yang aneh. Na'udzubillah. Maka muslim ketika ada masalah, saya pengen ini diselesaikan dengan cara Islam. Ini gitu. Saya ingin ini diselesaikan dengan aturan syariat. Tidak serta-merta langsung dengan hawa nafsu. Tapi disesuaikan, diputuskan sesuai dengan apa yang Allah turunkan, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak berdasarkan hawa nafsu. Karena orang-orang yang mereka memutuskan perkara, seorang hakim yang mereka memutuskan perkara, seorang ulama yang ketika ditanya tentang masalah agama dijawabnya dengan hawa nafsu, atau dia tahu tapi menyembunyikan ilmu. Seorang hakim tahu mana yang benar secara saksi-saksi, bukti-bukti, tapi dia membohongi dirinya. Jelas ada bukti, ada fakta, ada saksi. Namun dibutakan oleh hawa nafsu, dibutakan oleh uang sogokan, maka dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sesuatu yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas. Allah sudah turunkan Quran, dia tahu ini orang yang salah.
Seorang ulama tahu ini amalannya salah, menyelisih sunnah, bahkan amalannya mendekati kesyirikan, kekufuran. Tapi mengatakan ulama ini boleh, silakan. Yang penting niatnya baik. Oh, nggak bisa. Seorang hakim, ada sebuah perkara, peradilan, jelas saksi-saksi asli mengatakan orang ini bersalah. Bukti-bukti memperkuat bahwasanya orang ini bersalah. Tapi ketika hakim sudah ada jelas saksi-saksi, ada bukti, kemudian memutuskan berdasarkan hawa nafsunya, mungkin karena tersangkanya cantik, mungkin tersangkanya orang kaya sehingga dapat uang sokokan, sehingga saksi asli, bukti-bukti yang nyata, yang fakta, realita tidak memperkuat, dibutakan oleh harta. Nah, maka dia menyembunyikan apa-apa yang telah Allah turunkan. Sudah jelas Allah turunkan tuh, ini ada saksi yang asli bukan palsu, bukti-bukti ya. Sudah jelas Allah berikan di hadapannya, digambarkan ya, di hadapannya. Namun ketika disembunyikan olehnya keterangan-keterangan jelas ya, setelah Allah datangkan kepadanya, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Maka mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan orang-orang pun melaknat. Orang-orang beriman lainnya, termasuk para malaikat, melaknat hakim-hakim yang memutuskan tanpa dasar ilmu. Seorang ulama ketika menjawab pertanyaan masalah agama, dia menjawab dengan hawa nafsu, dengan egonya, ya, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh seluruh makhluk termasuk para malaikat. Nauzubillah min dzalik. Ya, insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.